Oke, sebelum kita mulai membahas kasus ini, sebelumnya ya gua disclaimer dulu, pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube ataupun membuat hal-hal yang dilarang oleh YouTube, karena pembahasan ini murni hanya sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Hari ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus yang cukup menggemparkan di negara kita. Gue yakin banget banyak dari kita yang belum sepenuhnya paham soal kasus ini, tapi makin digali ternyata kasus ini terasa semakin janggal dan mengundang pertanyaan besar. Topiknya bukan tentang orang biasa atau selebritas yang dikenal melalui televisi, terkena skandal atau apapun, enggak. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah soal meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri kita yang bernama Pak Arya Daru, almarhum. Kenapa gue bilang ini penting untuk kita bahas? Karena Arya Daru ini bukan orang sembarangan. Dia diplomat aktif yang mewakili Indonesia di kancah internasional. Tapi tiba-tiba aja dia dikabarkan meninggal dunia di dalam kondisi yang sampai sekarang masih bikin banyak pihak bertanya-tanya. Bukan cuma soal meninggalnya dia yang mendadak, tapi juga soal konteks di baliknya. Tempat, waktu, dan bahkan respon dari beberapa institusi ya membuat publik semakin penasaran. Dan apakah ini benar-benar kematian yang biasa atau ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada unsur politik, diplomasi, atau bahkan konflik yang belum diungkap? Dan kenapa media nasional tidak membahas ini secara mendalam? Nah, padahal yang meninggal ini adalah orang penting di tubuh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, nanti kita bakal bahas ya dan mengulik berbagai sudut dari kasus ini, mulai dari profil Arya Daru, aktivitas terakhirnya dia, dan sampai reaksi dari pihak-pihak terkait. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selengkapnya. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan pertama kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadiannya, geng. Jadi geng, ini semua bermula pada hari Senin ya malam tanggal 7 Juli tahun 2025 sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat kalau dari Indonesia. Nah, di saat itu Pak Arya ini masih berkomunikasi geng sama istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitantri. Dan saat itu dia ini berada di Yogyakarta. Nah, tapi saat istrinya ini kembali menghubungi Arya pada pukul 5.00 dini hari, Arya ini udah gak ada respon. Dan di saat itu istrinya berusaha menghubunginya lagi untuk mengingatkan sholat subuh. Nah, tapi sampai sekitar jam 8 pagi Arya ini masih belum bisa dihubungi. Dan di saat itu istrinya Meta itu punya nomor kontak penjaga indekos ya, tempat suaminya ini tinggal. Dan dia segera menghubungi kontak penjaga indekos itu untuk menanyakan kabar si suaminya. Penjaga indekos yang di saat itu bernama Siswanto pada pukul 8.30 itu segera mendatangi tempat dari Arya itu. Dan saat itu Siswanto memanggil-manggil dan mengetuk pintu, tapi nggak ada respon dari dalam kamar Arya. Dan akhirnya karena nggak ada respon dan di saat itu keadaan pintu dikunci dari dalam, akhirnya Siswanto mengajak warga sekitar untuk membantu membuka pintu bersama. Ya ibarat itu dibuka paksa atau didobrak gitu geng. Nah, tapi karena masih nggak kebuka juga, akhirnya mereka mau nggak mau mencongkel jendela dan dibukalah pintunya dari dalam. Nah, saat pintu itu terbuka, disitulah mereka menemukan Pak Arya ini dalam keadaan yang mengerikan banget. Tapi dari video kita bisa lihat ya, kalau ada inisiatif dari orang-orang yang mencoba mencongkel kamar tersebut, itu merekam keadaan di saat itu. Karena mungkin mereka juga takut ya, masuk ke dalam kamar orang secara paksa dengan tidak adanya dokumentasi, bukti, nanti bisa-bisa mereka yang disalahkan atau mereka dituduh yang aneh-aneh. Nah, akhirnya mereka berinisiatif merekam pakai handphone sendiri. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Saat ditemukan, ya, Pak Arya ini dalam keadaan yang mengerikan, kepalanya terikat lakban, sementara tubuhnya tertutup dan diselimuti kain berwarna biru gelap di atas kasur kamar kos nomor 105. Dan terikat lakbannya juga kuat banget, rapet banget geng, sampai-sampai membentuk kepalanya langsung. Melihat kondisi yang mengenaskan tersebut, Siswanto dan satu orang lagi itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RW di daerah sekitar, dan laporan itu segera diteruskan lagi ke Babin Kamtibmas dan dilanjutkan lagi hingga kepada pihak kepolisian, tepatnya Polsek Metro Menteng.
Pihak yang berwajib di saat itu mendapatkan kabar tersebut langsung datang ke TKP. Setelah mereka sampai di TKP, mereka langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah dari Pak Arya serta mengamankan beberapa barang bukti yang nantinya dapat membantu proses penyelidikan. Nah, selanjutnya ya, kabar mengenai meninggalnya Pak Arya ini mulai viral, mulai heboh dibicarakan di mana-mana, namun semua orang bingung dan bertanya-tanya karena tidak ada bukti yang mengarah kemanapun. Tidak ada kecurigaan yang mengarah kemanapun. Siapa pelakunya, penyebabnya apa, alasannya apa, nggak ada. Oke geng, sekarang kita masuk ke dalam fakta-fakta dari kasus ini. Walaupun fakta-fakta ini ya belum tentu bisa menjadi alat bukti untuk mengungkap kasus ini, tapi ini perlu untuk kita bahas. Jadi geng, menurut keterangan dari istri Arya Daru yang bernama Meta Ayu Puspitantri, ya, Arya ini memiliki riwayat penyakit GERD atau asam lambung dan kolesterol yang tinggi. Dan ini diperkuat dari polisi yang menemukan obat lambung dan obat sakit kepala di dalam kamar kosnya. Ini adalah jenis obat yang biasa dikonsumsi oleh Arya saat penyakitnya kambuh. Namun belum ada kepastian apakah obat tersebut dikonsumsi sebelum dia meninggal atau berhubungan langsung dengan penyebabnya. Selanjutnya geng, kamar indekos Arya itu menggunakan smart lock door berbasis kartu akses. Berdasarkan keterangan dari pemilik kos, hanya Arya yang punya akses kuncinya. Nah, selain itu tidak ditemukan kerusakan pada pintu atau jendela dan kamar di dalam kondisi terkunci dari dalam. Jadi kayak apa ya, bisa dikatakan tuh nggak mungkin karena ada yang ngerampok, ada tindakan yang nggak beres gitu, karena terkunci dari dalam, nggak ada bekas congkelan. Dan hal ini memperkuat dugaan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar sebelum jasadnya ditemukan. Dan dari olah TKP yang dilakukan oleh polisi, akhirnya polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi tersebut, yaitu lakban kuning yang melilit kepala korban dan obat-obatan ringan atau obat sakit kepala dan obat lambung, dompetnya, pakaiannya, bantal, kantong plastik, serta ya beberapa barang-barang lain. Dan juga di saat itu polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang atau berantakan. Jadi benar-benar kayak gak ada yang mengarah kepada ini kasus karena dia itu dihabisi oleh orang, enggak. Tapi geng, yang paling aneh adalah hasil olah TKP yang menunjukkan bahwa sidik jari Arya sendirilah yang ditemukan di lakban. Jadi kayak dia yang ngelilitin sendiri. Dan tidak ada sidik jari orang lain. Nah, akhirnya lakban tersebut kini menjadi barang bukti utama yang sedang diperiksa di laboratorium forensik. Ketika hasil visum luarnya sudah keluar nanti, visum luar ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Kok bisa? Aneh banget ya. Dan tidak ditemukan luka terbuka atau lebam atau bekas cekikan atau hantaman benda apapun ke tubuhnya. Tubuh Arya tertutup selimut dan suhu kamarnya di saat itu ditemukan masih sejuk. Polisi menyatakan bahwa meninggalnya Arya belum bisa dipastikan sebagai ya tindakan kekerasan atau dia ini dihabisi oleh orang lain. Atau justru dia menghabisi nyawanya sendiri. Nggak bisa juga. Dan saat ini penyelidikan masih berlangsung dengan fakta-fakta yang membingungkan. Terus geng, selanjutnya ada bukti dari CCTV di sekitar tempat tinggal Arya Daru. Jadi rekaman CCTV pada Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 pukul 11:23 malam ya, itu menunjukkan Arya Daru baru kembali ke indekosnya sendiri. Dia mengenakan kemeja lengan pendek terbuka, kaos dalam, celana panjang dan kaos kaki hitam. Kurang lebih ya gini urutan aktivitasnya ya yang terekam. Pada pukul 23:23 atau 11:23 malam, Arya itu terlihat masuk ke area indekos dengan langkah tenang dan tanpa ditemani oleh siapapun. Tidak ada gelagat mencurigakan atau interaksi dengan orang lain. Nah, terus ya, 23:24, Arya terlihat keluar dari kamar sambil membawa kantong plastik hitam. Lalu dia berjalan ke arah luar pagar indekos. Diduga kuat dia kayak mau buang sampah. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Lalu 23:25, 1 menit kemudian dia kembali masuk ke dalam kamar dan kali ini tanpa kantong plastik di tangannya karena udah buang. Setelah itu tidak ada lagi aktivitas keluar masuk kamar hingga jasadnya ditemukan pada keesokan harinya. Tapi geng, ada kejanggalan di mana banyak yang notice. Pada jam 23:25:19 itu terlihat bahwa jam pada CCTV langsung menunjukkan ke arah 23:25:53. Jadi ada sekitar 34 detik waktu yang terpotong di dalam rekaman CCTV tersebut. Kok bisa? Jarang-jarang CCTV bakal ngelangkah kayak gitu tuh. Itu murni atau fix dipotong gak sih? Atau gue salah nih? Mungkin kalian yang paham tentang dunia CCTV boleh tinggalkan komentar kalian. Apakah lumrah
ada detik yang terpotong di CCTV. Apakah itu cuma error? Coba deh. Lalu geng, ada juga rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas janggal penjaga indekos yang terlihat mondar-mandir di depan kos milik Arya Daru sambil memegang sebuah sapu pada jam 5:21, tepat 2 jam sebelum jasadnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan tadi. Selanjutnya, ada rekaman saat jasad Arya ini ditemukan tidak bernyawa. Di dalam CCTV tersebut merekam momen pada Selasa pagi, tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:37 ya, ketika penjaga indekos dan seorang pria berkacamata berusaha membuka kamar Arya setelah mendapatkan laporan dari sang istri, yaitu Meta Ayu, bahwa suaminya nggak ada kabar. Gua akan jelasin nih bagaimana rangkaian momen yang terekam. Jadi, di saat itu ya, ada 2 pria terlihat menggedor pintu kamar ya, nomor 105, tepat di mana Arya tinggal. Namun tidak mendapatkan respon. Nah, karena nggak ada respon, mereka kemudian mencongkel jendela kamar menggunakan alat bantu seperti obeng. Setelah jendela terbuka, salah satu dari mereka memasukkan setengah badannya ke dalam kamar untuk mengambil kartu akses yang menempel di balik pintu. Selanjutnya, kartu tersebut digunakan untuk membuka pintu dari dalam dan kamera CCTV menangkap jelas momen pintu terbuka. Pria yang berkacamata yang ada di situ mendampingi penjaga kos sambil merekam seluruh proses dengan handphonenya. Dan diduga itu ada 2 kemungkinan, antara lagi ngerekam atau justru melakukan video call dengan istri dari Arya, Meta. Nah, tapi geng, ada kejanggalan di mana sudut kamera pada malam sebelumnya, yaitu 7 Juli, itu tidak menyorot langsung ke arah pintu dan jendela, sehingga aktivitas keluar masuk Arya tidak terekam jelas. Namun, pada pagi hari saat jasad ditemukan, kamera justru sudah mengarah langsung ke titik pintu dan jendela. Aneh nggak tuh? Kamera CCTV-nya sebelumnya nggak ngarah ke situ, tapi pas sudah, apa mungkin mereka yang mau ngebongkar itu punya inisiatif, kita putar aja ya CCTV-nya biar ngerekam proses kita, mungkin gitu kali ya. Tapi gue nggak paham juga. Dan ini menimbulkan dugaan bahwa sudut kamera ya sudah digeser. Beberapa analis forensik mempertanyakan apakah perubahan sudut kamera terjadi secara teknis atau disengaja dan apakah ada log akses sistem CCTV yang bisa ditelusuri. Dan berdasarkan keterangan penjaga dan warga selama 2 tahun tinggal di sana, ya, Arya Daru diketahui cuma pernah menerima kunjungan dari istrinya aja. Dia memang dikenal sebagai sosok yang tertutup oleh para tetangganya dan sesama penghuni. Interaksi yang dia lakukan juga cuma sebatas sapaan aja. Kayak say hi aja, nggak pernah ngobrol panjang. Dan menurut keterangan seseorang yang bernama Rifki yang bekerja di toko vape yang berada di dekat area kosnya Arya, dia menyebutkan kalau Rifki ini sering melihat Arya itu bersih-bersih mobil di halaman kos. Tiap pulang pun, ya ketika mereka berpapasan, mereka sekedar bertegur sapa aja atau cuma melihat satu sama lain aja. Dan Rifki sendiri terakhir kali melihat Arya di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Tapi ketika itu dia udah gak melihat mobil Arya yang biasanya terparkir di halaman kos lagi. Yang ternyata geng, mobil tersebut sudah dijual oleh Arya beberapa bulan sebelumnya. Diketahui Arya ini memiliki 2 mobil. Yang satu Suzuki R3, yang satu lagi Suzuki SX4. Dan dia menjual mobil Suzuki R3 itu di Instagram pribadinya. Selain itu, Arya juga menjual mobil Suzuki SX4-nya di Facebook. Mobilnya yang Suzuki SX4 ini diduga merupakan mobil kesayangannya dia. Dan alasan Arya menjual mobilnya ini diduga karena dia akan segera pindah ke luar negeri untuk menjalankan tugas. Nah, kurang lebih itulah beberapa fakta yang bisa gue ceritakan ke kalian dan bukti-bukti yang ditemukan di saat olah TKP. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan dugaan motif di balik kasus Arya ini. Tapi ingat, ini hanya baru dugaan. Jadi geng, dari beberapa ahli yang memberikan tanggapan ya, ada salah satu yang menarik, yaitu yang bernama Suprapto. Dia ini adalah sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada. Dia menyebutkan bahwa posisi lilitan lakban di kepala Arya itu bisa menjadi kunci. Jika lilitan terlalu rapat dan simetris, bisa jadi dilakukan sendiri. Tapi jika ada ketidakteraturan atau tekanan dari arah tertentu, maka kemungkinan besar ada campur tangan orang lain. Selanjutnya, ya, Suprapto ini juga menyoroti fakta bahwa kamar Arya terkunci dari dalam menggunakan smart lock. Menurut beliau ya, ini bisa jadi indikasi mengakhiri hidup sendiri. Tapi bisa juga menjadi alibi yang dirancang oleh seseorang agar tampak seperti ya kematian tanpa intervensi. Nah, beliau menyarankan agar penyidik bisa memeriksa kemungkinan akses alternatif seperti jendela atau celah ventilasi atau ya lubang apapun lah yang memungkinkan orang masuk melalui cara lain selain melalui pintu. Terus geng, bukti selanjutnya adalah tidak adanya barang yang hilang di kamar Arya. Hal ini membuat Suprapto curiga. Dia menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus pelaku justru tidak mengambil apapun agar kematian korban terlihat seperti alami ya, penyakit atau tekanan pribadi. Beliau mengatakan kayak gini,
kadang ketiadaan itu justru menjadi jejak, kata beliau. Nah, Suprapto juga menambahkan jika tidak ada satupun kerabat yang tahu soal tekanan mental Arya, maka bisa jadi dia menyembunyikan beban pribadi yang sangat berat bahkan dari istrinya sendiri. Nah, gimana tuh geng menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Suprapto? Oke, selanjutnya ini statement dari Komjen Purnawirawan Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim Polri ya. Jadi di dalam berbagai wawancara yang gue temukan ya, Pak Susno ini menyampaikan bahwa menurut beliau kematian seseorang bisa dikategorikan sebagai wajar seperti karena sakit atau usia lanjut, dan juga tidak wajar karena mengakhiri hidup atau kecelakaan atau justru ya dihabisi. Nah, dalam kasus Arya ini beliau menyebutkan ini adalah sebuah hal yang tidak wajar, dan beliau menekankan bahwa penentuan penyebabnya harus berdasarkan olah TKP dan otopsi. Beliau juga bilang kalau meninggalnya tidak wajar pasti ada sebabnya, bisa karena ekonomi, dendam, asmara, atau persaingan. Nah, itu yang harus diungkap oleh pihak yang berwajib. Susno juga menyoroti lakban di kepala Arya sebagai elemen paling mencurigakan. Dia menyebutkan bahwa sidik jari di lakban adalah bukti paling memungkinkan untuk mengungkap apakah korban melakukannya sendiri atau justru karena pihak lain. Nah, beliau juga mengatakan sidik jari itu harus dibaca. Apakah hanya milik korban atau justru ada milik orang lain lagi? Itu bisa menjawab banyak hal, tidak hanya fisik. Susno juga menekankan pentingnya membuka isi handphone korban. Menurut Pak Susno ya, komunikasi terakhir Arya bisa mengungkap motif tersebut, tekanan psikologis atau bahkan ancaman yang tidak diketahui oleh publik bahkan keluarganya sendiri. Nah, dia juga menegaskan bahwa handphone korban harus dibuka, dengan siapa dia berbicara, apa isi komunikasinya, itu bisa jadi petunjuk. Nah, Pak Susno juga menganalisis rekaman CCTV saat Arya membuang kantong plastik hitam pada pukul 23:23 Senin malam. Beliau mempertanyakan apakah ada orang lain yang masuk ke kamar Arya saat dia keluar sebentar tersebut, karena kamera tidak menyorot langsung ke pintu kamar. Dan kalau ada orang lain masuk saat Arya membuang sampah, itu bisa jadi titik masuk pelaku. CCTV harus dibuka penuh, bukan hanya cuplikan. Beliau juga menekankan salah satu prinsip investigasi yang paling keras, yaitu adalah semua orang yang berinteraksi dengan korban sebelum korban mengalami kematian harus dicurigai, termasuk istri, penjaga kos, rekan kerja. Nah, bukan untuk memvonis, tapi untuk membuka semua kemungkinan. Karena menurut beliau, kecurigaan itu bukan tuduhan, tapi harus diuji lewat penyelidikan dan pemeriksaan. Terus geng, selanjutnya ada pernyataan dari Pak Bambang Wijoyanto selaku mantan Wakil Ketua KPK terkait kematian Arya Daru. Beliau menyebutkan kasus ini bukan hanya jasad yang ditemukan, tapi juga pesan yang tersimpan. Begitulah cara Pak Bambang ini membaca kasus ini. Dalam berbagai wawancara di podcast, Pak Bambang ini menyebutkan bahwa meninggalnya diplomat muda ini bukan sekedar tragedi, tetapi melainkan sebuah skenario simbolik yang dirancang dengan presisi. Menurut beliau, lakban yang terlilit di wajah Arya bukan hanya alat, tapi simbol pembungkaman. Dalam teori kriminologi, tindakan seperti ini sering digunakan untuk mengirim pesan kepada orang lain. Jadi menurut dia, pelakunya ini sedang mengirim pesan melalui korban, yang istilahnya, kalau lu bicara, gue bungkam. Begitulah kira-kira. Nah, beliau juga menyebutkan pola ini bukan baru. Dia menyamakannya dengan locket room mystery, jenis penghilangan nyawa yang tampak mustahil dilakukan oleh orang lain karena TKP-nya terkunci dari dalam. Tapi justru disitulah letak kecanggihannya. Pak Bambang juga menegaskan bahwa pelaku bukan hanya menghabisi nyawa, tapi juga membangun narasi palsu. Kamar terkunci, tidak ada barang yang hilang, sidik jari hanya milik korban, semua itu bisa direkayasa. Ya, untuk mengarahkan penyelidikan ke kesimpulan mengakhiri hidup sendiri. Bahkan nih geng, beliau juga menyebutkan bahwa Arya memang sedang menangani kasus TPPO atau isu sensitif lain, maka meninggalnya dia bisa jadi peringatan keras bagi siapapun yang tahu terlalu banyak informasi. Seperti yang kita tahu ya, Arya bertugas di Direktorat Perlindungan WNI dan pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO di Jepang. Jadi, Pak Bambang ini menyebutkan bahwa posisi seperti ini beresiko tinggi karena diplomat bisa saja mengetahui jaringan atau praktik ilegal yang melibatkan banyak pihak. Dan dia bilang, kalau benar Arya sedang melindungi WNI dalam kasus TPPO, maka pola dari penghabisan nyawa ini bisa jadi semakin relevan. Nah, kurang lebih itu geng, statement yang diberikan oleh Pak Bambang Wijoyanto selaku mantan Wakil Ketua KPK terkait kematian dari Arya Daru. Terus selanjutnya ada pernyataan dari kriminolog Universitas Indonesia, yaitu Hanifah Hasna terkait meninggalnya Arya Daru. Bagi Bu Hanifah Hasna ini, meninggalnya Arya Daru bukan sekedar kasus biasa. Beliau menyebutkan kalau penggunaan lakban di kepala korban adalah elemen yang sangat jarang ditemukan dalam kasus orang mengakhiri hidup, ya.
Menurut beliau, metode seperti ini justru lebih sering digunakan dalam melakukan aksi penghilangan nyawa yang dirancang untuk membungkam. Beliau juga bilang kalau seseorang ingin mengakhiri hidup biasanya memilih cara cepat dan penggunaan lakban sangat tidak lazim. Menurut beliau, beliau juga menyoroti kemungkinan adanya staging atau rekayasa TKP agar kematian tampak seperti mengakhiri hidup. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa posisi tubuh Arya yang rapi, tertutup selimut dan tidak ada tanda kekerasan fisik justru memperkuat dugaan bahwa korban sudah dihabisi terlebih dahulu. Lalu TKP diatur ulang agar tampak alami. Nah, menurut Bu Hanifah beliau bilang gini, kalau tubuhnya rapi, pakai selimut, tidak ada gerakan asimetris saat kehilangan napas, itu sangat tidak masuk akal untuk menghabisi nyawa sendiri. Nah, terlebih Bu Hanifah ini juga menyoroti handphone Arya sebagai bukti penting. Beliau mendesak polisi untuk memeriksa apakah data di dalamnya telah dihapus atau belum. Jika benar, maka kemungkinan intervensi pihak lain sangat besar. Dan menurut beliau, meski kamar Arya terkunci dari dalam, beliau menegaskan bahwa dalam kriminologi modern hal itu tidak otomatis menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga. Beliau juga menyebutkan bahwa pelaku bisa saja menggunakan alat untuk menarik kunci dari luar atau justru memanfaatkan celah teknis pada smart lock. Kondisi yang terlalu bersih justru bisa jadi bagian dari rekayasa. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, katanya. Nah, itu dia geng, beberapa pernyataan dari para ahli terkait kasus meninggalnya Arya Daru. Nah, jadi masih belum ditetapkan alasan dari meninggalnya dia dan menurut keterangan para ahli ini masih simpang siur. Ada yang menduga ini kasus mengakhiri hidup, ada juga yang menduga sebagai kasus eksekusi. Banyak yang menduga kasus meninggalnya dia ini berkaitan dengan kasus TPPO yang pernah dia tangani. Tapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan motif dari hal tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam proses penyidikan nih geng. Jadi geng, setelah jasad Arya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, penyelidikan langsung diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Fokus utama mereka bukan hanya pada hasil otopsi tapi juga pada rekaman CCTV yang beredar dan keterangan saksi-saksi kunci. Dan yang menjadi salah satu sorotan publik adalah perbedaan sudut rekaman CCTV antara malam sebelum kematian dan pagi saat jasad ditemukan. Pada malam Senin, kamera hanya menyorot lorong kos, tidak memperlihatkan pintu kamar Arya. Namun pada pagi Selasa, kamera justru mengarah langsung ke pintu dan jendela kamar. Nah, ini aneh banget, mencurigakan. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, itu mengatakan bahwa dia dan timnya akan memastikan ke penyelidik dan mengungkap fakta bahwa semua alat dan data akan diperiksa secara laboratoris. Dan polisi mendalami apakah pergeseran sudut kamera terjadi secara teknis, manual, atau justru disengaja. Dan tim forensik digital juga akan memeriksa log sistem CCTV termasuk kemungkinan adanya pengeditan atau penghilangan durasi rekaman. Dan hingga 9 Juli tahun 2025, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi yang utama yang berada di sekitar Arya sebelum dan sesudah meninggalnya beliau. Yang pertama yaitu istri dari korban, yaitu Ayu Puspitantri, yang mana istrinya ini yang terakhir kali menghubungi Arya dan meminta penjaga kos untuk memeriksa kamar. Terus yang kedua, penjaga kosnya sendiri sebagai orang yang pertama mencoba membuka pintu kamar dan menemukan jasad Arya. Terus selanjutnya pemilik kos yang memberikan informasi soal sistem smart lock dan akses kamar. Dan selanjutnya ada rekan penjaga kos yang diajak oleh penjaga kos tersebut karena merasa takut saat ingin membuka kamar. Dan yang terakhir barulah tetangga-tetangga kos sebagai saksi lingkungan yang mengetahui aktivitas sekitar kamar Arya. Dan menurut Kompol Sigit Karyono, Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, beliau mengatakan mereka sudah mengamankan 2 rekaman CCTV dan 5 saksi. Tapi masih banyak pemeriksaan lanjutan, termasuk ahli forensik dan juga digital, kata beliau. Setelah serangkaian olah TKP, pemeriksaan saksi dan analisis CCTV, penyelidikan kematian Arya Daru itu memasuki babak baru. Pada Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, Polda Metro Jaya secara resmi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau penggalian kembali jenazah yang telah dimakamkan di pemakaman Sunten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, keputusan ekshumasi masih dalam tahap pertimbangan penyidik. Langkah ini akan diambil jika hasil otopsi awal belum cukup menjelaskan penyebab kematian Arya secara utuh. Ade menegaskan dalam penyelidikan kasus ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan pendekatan
pendekatan Scientific Crime Investigation, dan hingga kini hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris dan juga patologi forensik masih ditunggu. Penanganan kasus ini mereka tangani secara profesional, proporsional, dan berdasarkan SOP. Nah, jenazah merupakan barang bukti utama dan akan dianalisis secara ilmiah untuk mengetahui penyebab kematian, kata Pak Ade. Nah, ekshumasi ini bukan hanya sekedar prosedur medis, geng, tapi langkah investigasi untuk mengungkap fakta yang mungkin terlewat, dan merupakan tim gabungan dari kedokteran kepolisian, Puslab 4, Inafis Bareskrim Polri, dokter forensik RSCM. Semuanya bergabung dan akan dilibatkan untuk memeriksa ulang organ dalam, jejak, toksikologi, kemungkinan luka tersembunyi yang tidak terdeteksi dalam visum luar. Selanjutnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menargetkan penyelesaian kasus dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu dengan hasil otopsi, toksikologi, dan analisis digital sebagai penentu arah penyidikan. Sekarang, kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan soal profilnya Pak Arya ini, yaitu Arya Daru Pangayunan namanya. Kita bahas. Jadi geng, Pak Arya Daru Pangayunan nama lengkapnya. Dia berusia 39 tahun dan merupakan salah satu staf dari Kementerian Luar Negeri yang berposisi sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dalam perannya ini, Pak Arya bertanggung jawab untuk menangani berbagai isu perlindungan WNI di luar negeri, mulai dari hukum, deportasi, hingga bantuan konsuler dalam situasi darurat. Jadi orang penting nih. Dan Pak Arya ini menempuh pendidikan tinggi di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Gadjah Mada UGM angkatan 2005. Dia dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan berdedikasi. Setelah dia lulus kuliah, Pak Arya ini mencoba untuk ikut tes penerimaan pegawai negeri sipil sebagai pejabat diplomatik konsuler atau PDK tahun 2010 di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Namun di saat itu gagal. Ya, walaupun belum diterima sebagai diplomat, dia mencari cara lain untuk dapat bekerja di luar negeri. Dia lalu mendaftar sebagai local staff atau LS di Kemenlu. Nah, setelah melalui serangkaian tes, Pak Arya ini diterima menjadi local staff di KBRI Yangon, Myanmar pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Pak Arya sempat kembali mendaftar sebagai diplomat di Kemenlu. Namun di saat itu, berkas lamaran yang dia kirim dari Myanmar melalui pos biasa itu tidak pernah sampai ke panitia. Alhasil, Pak Arya ini tidak pernah dipanggil mengikuti tes CPNS Kemenlu. Nah, karena dia ini masih belum menyerah juga, akhirnya dia kembali mendaftar sebagai diplomat Kemenlu RI pada tahun 2013. Jadi, Pak Arya ini harus bolak-balik Myanmar Indonesia untuk mengikuti tes CPNS ini, geng. Nah, akhirnya setelah melalui serangkaian panjang, beliau bisa dinyatakan diterima dan lolos di CPNS tersebut. Nah, kurang lebih begitulah perjuangan dia. Oke, dia juga memiliki rekam jejak diplomatik yang cukup panjang dan beragam, geng. Yang pertama ini dia pada tahun 2011 ya sampai 2013 menjadi staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. Selanjutnya 2018 hingga 2020 menjadi Third Secretary Fungsi Politik di KBRI Dili Timor Leste. Dan yang terakhir pada tahun 2020 sampai 2022 dia juga sempat menjabat sebagai Second Secretary Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya di KBRI Buenos Aires yang ada di Argentina. Pak Arya ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat ceria gitu. Orangnya rame dan pandai bergaul dengan siapa aja. Dan menurut pengakuan dari Meta Bagus selaku kakak iparnya dia bilang kalau dia udah kenal Pak Arya ini dari sejak SD. Dan karena orang tua mereka udah lama kenal dan udah seperti keluarga gitu. Dia juga bilang kalau dia itu nggak pernah ketemu Arya yang tidak menyenangkan. Orangnya selalu menyenangkan. Dan dia juga bilang kalau Arya itu anteng, tapi kalau udah bercerita atau berstatement penuh passionate atau bersemangat gitu, geng. Terus geng, ada juga komentar dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI yang bernama Juda Nugraha. Beliau mengenang Pak Arya Daru ini sebagai sosok pekerja keras, penuh empati dan tulus dalam menjalankan tugas. Dia juga mengatakan bahwa Arya Daru bergabung di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat sejak tahun 2014. Penugasan luar negeri pertamanya di KBRI Dili, lalu cross post ke KBRI Buenos Aires. Sejak tahun 2022, Arya Daru ini bertugas di Direktorat PWNI yang mana posisi ini menuntut kepekaan dan respon cepat dalam menangani berbagai permasalahan WNI di luar negeri. Dan Juda itu juga mengenang sejumlah momen menyentuh selama bekerja sama dengan Arya Daru. Nah, salah satunya di saat Arya Daru ini sempat membopong langsung seorang anak terlantar di Taiwan untuk dipulangkan ke tanah air. Gila ya. Jadi track recordnya sebenarnya bagus banget gitu. Nih orang
orang baik gitu. Judah juga mengatakan dia melihat langsung bagaimana Arya Daru ini membopong anak-anak terlantar di Taiwan untuk kembali ke Indonesia, dan Arya Daru juga aktif dalam mengevakuasi WNI saat gempa dahsyat yang ada di Turki beberapa tahun lalu. Dia turun langsung ke lapangan membantu proses penyelamatan, dan dia ini juga menangani kasus-kasus terkait dengan kasus hukum, deportasi, bahkan penyanderaan hingga konflik internasional. Nah, dia yang menangani, geng. Jadi orang penting banget yang cukup bisa diandalkan. Dan dari semua kasus yang sudah dijalani oleh Arya Daru, ada satu kasus yang menarik banget. Jadi pada saat itu, Arya ini bertugas di Direktorat Perlindungan WNI dan wilayah tanggung jawabnya mencakup negara-negara di luar Asia Tenggara dan Timur Tengah. Nah, Jepang itu juga termasuk di dalam cakupan tersebut, dan Arya dipercaya untuk menangani kasus yang melibatkan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia. Dan Arya Daru di saat itu hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan WNI di Jepang. Dia memberikan keterangan atas nama Kementerian Luar Negeri RI yang bertugas menjelaskan proses perlindungan, evakuasi, dan pemulangan korban. Menurut Judah Nugraha selaku Direktur PWNI, kasus tersebut udah lama selesai dan Arya hanya berperan sebagai saksi, bukan sebagai penyidik atau terdakwa. Nah, jadi banyak yang udah dia lewati, geng. Dari sinilah muncul spekulasi publik. Setelah kematiannya yang misterius, beberapa pihak mulai mengaitkan peran Arya di dalam kasus TPPO dengan kemungkinan adanya tekanan atau ancaman. Kalau tekanan, endingnya biasanya bakal mengakhiri hidup. Kalau ancaman, ya dia akan dihabisi. Cuma ada dua tuh kemungkinannya. Namun, Judah Nugraha menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara kasus TPPO di Jepang dengan kematian Arya, dan Judah meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan atau melemparkan bola liar karena belum tentu itu kenyataannya. Ya, tapi yang namanya netizen ya kan, ya berkomentar ya sesuka hati mereka dengan tebak-tebakan mereka gitu. Terus geng, dari track recordnya juga, sebelumnya Arya ini juga dikabarkan akan ditugaskan di Finlandia akhir bulan Juli dengan tujuan kebutuhan diplomatik di KBRI Helsinki, Finlandia, yang merupakan negara strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Nordik, terutama dalam bidang pendidikan, teknologi, dan perlindungan warga. Terus kenapa Arya yang dipilih? Ya mungkin salah satu faktornya adalah rekam jejaknya beliau yang solid, dan dia juga pernah bertugas di Myanmar, Timor Leste, dan Argentina, sehingga dianggap kompeten gitu. Nah, bahkan Arya Daru ini sudah merencanakan pembelian piano kecil untuk dibawa ke Finlandia agar bisa tetap bermain bersama anaknya di sana. Udah ada rencana semuanya. Bahkan di dalam prosesi pemakaman dari Arya Daru ketika meninggal dunia, putra bungsunya itu memainkan piano itu untuk hantaran terakhir jenazah sang ayah. Sedih banget ya, geng. Itu dia, geng, profil dari Arya Daru, ya, diplomat yang ditemukan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, jadi itu, geng, pembahasan kita kali ini. Hingga saat ini kasus dari meninggalnya Arya Daru Panguyunan itu masih menjadi misteri. Gimana menurut kalian, geng? Mungkin kalian bisa beropini di kolom komentar tentang ya terkaan-terkaan kalian tentang kasus ini. Coba tinggalkan komentar di bawah.